warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sarah Maulida Abdullah dengan NIK Mahir 081 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tahap prakelahiran dan arti penting pada tahap tersebut bagi perkembangan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih bahwa perjalanan kehidupan manusia ini sebenarnya sudah dimulai sebelum kita lahir ke dunia. Jadi, perjalanan kehidupan manusia ini dimulai dari tahap prakelahiran, yaitu masa yang sangat penting di mana segala fondasi baik secara fisik, mental, dan emosional ini mulai terbentuk. Dan kita itu juga penting untuk bisa memahami bagaimana perkembangan pada masa prakelahiran dan proses kelahiran bayi bukan hanya penting untuk calon orang tua saja, tetapi juga penting untuk kita semua atau siapapun yang peduli pada perkembangan generasi selanjutnya. Jadi dengan begitu kita sini akan belajar tentang bagaimana tahap prakelahiran ini berlangsung dan mengapa tahap tersebut itu sangat penting untuk perkembangan selanjutnya. Serta kita akan mengenal secara lengkap bagaimana atau apa saja tahapan-tahapan kelahiran bayi sebagai pintu gerbang awal kehidupan kita. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangan prakelahiran. Jadi, perkembangan prakelahiran ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak pembuahan hingga kelahiran. Dan pada tahap ini tuh penting karena merupakan fondasi awal dari seluruh aspek perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Dan pada masa prakelahiran atau masa prenatal itu adalah periode penting yang dimulai sejak pembuahan sel telur oleh sperma dan berlanjut hingga bayi ini lahir ke dunia. Dan pada tahap ini tuh berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu di mana janin ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan menjadi dasar bagi kesehatan dan kualitas hidup selanjutnya. Jadi di sini ada tahap-tahap perkembangan prakelahiran yang dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada fase germinal. Jadi pada fase germinal ini berlangsung dalam 0 sampai 2 minggu pertama yang dimulai dari pembuahan, yaitu dalam pertemuan sel telur dan sel sperma yang membentuk zigot. Dan zigot ini kemudian membelah diri dan berkembang menjadi blastocista lalu menempel di dinding rahim atau yang disebut implantasi. Dan pada fase ini zigot ini sudah menempel dan berkembang menjadi embrio yang mulai membentuk organ-organ vital seperti jantung, otak, dan sistem saraf. Dan pada tahap ini juga dibentuk struktur awal seperti amnio, plasenta, dan tali pusar yang akan mendukung kehidupan embrio. Kemudian kepala embrio ini berkembang lebih dulu dan mengikuti prinsip perkembangan dari kepala ke bagian bawah. Kemudian organ-organ utama ini tuh mulai terbentuk dengan cepat, tetapi janin ini tuh masih sangat rentan terhadap zat-zat yang berbahaya seperti obat-obatan, alkohol, dan polusi. Dan kemudian yang kedua di sini ada fase embrional, yaitu yang berlangsung dalam 2 hingga 8 minggu. Yang dimana organ dan sistem tubuh utama itu mulai terbentuk seperti otak, jantung, sistem saraf, dan organ-organ lainnya. Dan pada embrio ini itu juga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan seperti infeksi, zat yang berbahaya, atau stres pada ibu hamil yang dimana bisa menyebabkan kelainan atau gangguan dalam perkembangan janinnya. Kemudian yang ketiga di sini ada fase fetal, yaitu di mana fase fetal ini berlangsung dalam 8 minggu hingga kelahiran itu berlangsung. Dan dari fase fetal ini organ-organ yang sudah terbentuk mulai berfungsi dan janin ini tuh terus berkembang menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kemudian janin yang sudah membentuk bayi dengan sempurna ini sudah bisa mulai bergerak seperti mendengarkan suara dari sekitar ibunya dan bisa membuka atau menutup matanya. Kemudian organ-organ tubuhnya itu juga sudah bisa menyempurnakan fungsinya hingga menjelang persiapan kelahiran. Nah, jadi dari penjelasan tadi perlu banget untuk kita ketahui. Mengapa? Karena dari kualitas perkembangan selama masa prakelahiran itu sangat penting yang dipengaruhi oleh kondisi ibu, termasuk dari asupan gizi, kesehatan mental dan fisik, serta lingkungan sekitar. Yang dimana stres, penyakit, dan paparan zat berbahaya ini tuh dapat menghambat pertumbuhan dan menimbulkan resiko gangguan fisik maupun psikologis pada anak.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap kelahiran pada bayi. Jadi pada proses kelahiran adalah tahap transisi dari masa prakelahiran ke kehidupan luar rahim. Dan tahap kelahiran bayi itu biasanya dibagi menjadi 3 fase. Nah, fase yang pertama yaitu pembukaan serviks. Nah, pembukaan serviks ini itu dimulai dengan kontraksi rahim yang menyebabkan leher rahim atau serviks yang membuka secara perlahan. Dan pada proses ini itu terbagi menjadi 2 fase. Yang fase awal itu pembukaan 0 sampai 4 cm dan fase yang aktif itu pembukaan dari 4 sampai 10 cm. Kemudian saat kontraksi ini semakin kuat, biasanya itu berlangsung antara 8 hingga 20 jam, tergantung pada ibu dan kondisi kehamilannya ya teman-teman. Dan saat kontraksi ini tuh semakin kuat, itu biasanya berlangsung antara 8 sampai 20 jam, tapi tergantung pada ibu dan kondisi kehamilannya. Kemudian yang kedua ada tahap pengeluaran bayi. Nah, jadi setelah pembukaan sempurna 10 cm, seorang ibu ini sudah bisa mendorong dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Dan bayi itu biasanya keluar mulai dari posisi kepala terlebih dahulu. Dan pada proses ini itu biasanya berlangsung hingga beberapa menit atau sampai 1 jam, tergantung pada kondisi dan janinnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengeluaran plasenta. Jadi setelah bayi itu lahir, plasenta ini keluar dari rahim dalam waktu beberapa menit hingga 1 jam tadi kan. Nah, kemudian plasenta ini tuh harus dikeluarkan secara lengkap untuk mencegah komplikasi seperti pendarahan. Nah, jadi dengan kita mengetahui tahap-tahap kelahiran, kita juga bisa tahu bagaimana kelahiran yang berjalan dengan lancar tanpa komplikasi itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikologis dari bayi serta ibunya, teman-teman. Dan pada tahap prakelahiran dan kelahiran ini tuh bukan hanya soal fisik, tapi juga menentukan kesiapan bayi secara neurologis dan psikologis untuk kehidupan selanjutnya. Dan pada fase ini tuh juga waktu yang kritis untuk pembentukan sistem saraf pusat, otak, dan organ vital yang berpengaruh pada kemampuan yang kognitif, motorik, emosional, dan sosial pada anak. Kemudian pada tahap prakelahiran itu juga sangat menentukan bagaimana kesehatan dan perkembangan anak ini di masa depan, karena semua organ dan sistem tubuhnya itu terbentuk di masa ini. Dan dari faktor-faktor seperti nutrisi ibu, kondisi kesehatan, lingkungan, dan dukungan emosional itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Dan ketika ada gangguan atau masalah pada anak di masa prakelahiran itu juga dapat menyebabkan dampak yang jangka panjang seperti kelahiran fisik, keterlambatan perkembangan, atau masalah kesehatan mental anaknya tersebut. Nah, jadi bayi yang mendapat nutrisi baik dan tumbuh dalam lingkungan ibu yang sehat itu cenderung memiliki perkembangan otak yang optimal dan resistensi terhadap penyakit. Sebaliknya, ketika gangguan seperti kekurangan oksigen saat kelahiran atau paparan zat beracun selama kelahiran itu juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan dan risiko masalah kesehatan yang jangka panjang. Selain itu, proses kelahiran yang alami dan didukung secara medis dengan baik itu juga dapat meminimalisir resiko trauma fisik dan psikologis bagi ibu dan bayi. Nah, hal ini itu juga penting untuk membentuk ikatan awal antara ibu dan bayi yang menjadi pondasi hubungan emosional yang positif. Kemudian pada proses kelahiran yang aman dan lancar itu juga sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental bayi. Dan komplikasi saat kelahiran seperti kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan perkembangan otak dan kemampuan kognitif bayi di masa depan. Dan dari penyesuaian bayi terhadap dunia luar seperti pernafasan, suhu, dan makanan itu juga sangat menentukan keberlangsungan hidup dan perkembangan selanjutnya dari bayi. Nah, jadi dengan kita memahami secara mendalam bagaimana masa prakelahiran dan proses kelahiran itu, kita dapat memberikan perhatian yang optimal terhadap kesehatan ibu, mempersiapkan kelahiran yang aman, mendukung perkembangan yang aman secara sehat fisik dan mental. Pengetahuan itu juga sangat berguna bagi calon orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, dan siapa saja yang peduli pada generasi masa depan kita. Dan pada tahap prakelahiran dan kelahiran ini itu juga merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.